Seorang pria ditemukan tergeletak di tepi pantai. Tak ada yang menyangka bahwa pria tersebut adalah Doni, seorang bos besar pemilik perusahaan ternama. Berkat pemberian napas buatan sebagai pertolongan pertama, nyawa pria itu berhasil diselamatkan. Namun, saat ditanya tentang keadaannya, Doni tampak mengalami amnesia. Sebelum kecelakaan yang menimpanya, Doni sedang mengadakan pesta bersama istrinya, Lulu, untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Namun, ternyata Lulu telah merencanakan hal buruk. Ia memasukkan sesuatu ke dalam minuman Doni, dan ketika Doni melemah, ia mendorong suaminya ke laut. Lulu berpikir Doni telah meninggal dan mulai mengklaim dirinya sebagai pewaris sah dari perusahaan Doni. Lulu menyatakan di depan para direksi bahwa ia adalah pemilik baru perusahaan. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, tetapi Lulu bersikeras bahwa Doni sudah tiada. Namun, sekretaris Doni yang mengetahui rencana licik Lulu segera memberitahu ibu Doni. Sang ibu datang ke perusahaan dan menghentikan langkah Lulu, menyatakan bahwa semua aset perusahaan akan berada di bawah pengawasannya hingga Doni benar-benar ditemukan. Ia bahkan bersedia memimpin perusahaan sampai ada kepastian. Di tempat lain, seorang wanita bernama Nana menemukan Doni yang terdampar di pantai dan membawanya ke rumahnya. Tindakan Nana membuat ibunya marah, terutama karena ia telah menjodohkan Nana dengan pria kaya. Doni pun diminta untuk bekerja jika ingin tetap tinggal. Meski awalnya terpaksa, Nana mulai menyukai Doni setelah melihat kebaikannya. Sementara itu, ibu Doni meluncurkan sayembara untuk mencari putranya dengan menyebarkan informasi melalui media. Tak ada yang menyangka bahwa Doni, seorang pewaris kerajaan, bekerja di sebuah pabrik kecil di desa. Ketika Doni mengantarkan paket ke rumah keluarga Nana, ia bertemu dengan seorang satpam yang tidak mengenali identitas aslinya. Satpam itu meminta Doni untuk membuktikan identitasnya, dan Doni meminta sekretaris perusahaan untuk datang langsung mengambil paket tersebut. Meski awalnya ragu, sekretaris itu akhirnya menyadari bahwa suara Doni sangat mirip dengan suara bos mereka. Mereka pun bergegas menemui Doni, berharap mendapatkan kejelasan tentang identitasnya. Saat Doni terlihat membelakangi kamera pengintai, ibu dan sekretarisnya tidak dapat memastikan apakah pria itu benar-benar Doni. Setelah Doni pergi dari rumah Nana, ibu Doni melihat seseorang yang sangat mirip dengan putranya dan segera memerintahkan sekretarisnya untuk mencari Doni sesegera mungkin. Sementara itu, Nana meminta ibunya untuk berhenti menjodohkannya dengan pria kaya dan melunasi hutang mereka sendiri. Namun, ibu Nana yang mengetahui bahwa Doni bukanlah orang kaya menegaskan tidak akan pernah merestui hubungan Nana dengan Doni. Ia bahkan menyebut Nana sebagai wanita bodoh karena tetap mempertahankan hubungan itu. Ibu Nana bersikeras hanya ingin menantu kaya dan yakin Doni tidak memenuhi kriteria tersebut. Ketika Nana dan Doni memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mencari kontrakan, adik Nana tiba-tiba datang membawa banyak hadiah dari pria yang ingin dijodohkan dengannya. Melihat hal itu, ibu Nana merasa bangga dan meminta Nana menerima lamaran pria tersebut. Namun, Nana dengan tegas menolak dan menyatakan bahwa ia hanya akan menikahi Doni. Merasa dihina, ibu Nana menyesal telah memberikan Doni tempat tinggal. Adik Nana yang murka pun menyerang Doni dengan gagang besi. Melihat Doni kesakitan, Nana menjadi sangat khawatir. Doni menenangkannya dan menyatakan bahwa mulai saat itu ia akan menjadi pelindung bagi Nana. Ia pun meminta Nana untuk menikah dengannya dan berjanji memenuhi semua yang diinginkan keluarganya. Sepertinya Doni mulai mengingat siapa dirinya. Ia segera menghubungi keluarganya untuk memastikan keadaannya diketahui. 3 bulan setelah kehilangan Doni, Lulu, istri Doni, sangat yakin bahwa suaminya telah tiada. Ia menegaskan ingin segera mengambil alih perusahaan. Namun, ibu Doni yang tidak terima dengan sikap Lulu menyatakan bahwa Doni masih hidup dan meminta para direksi untuk tidak terburu-buru membuat keputusan. Ketika rapat direksi berlangsung, tiba-tiba Doni menelepon sekretarisnya dan mengonfirmasi bahwa ia masih hidup. Sekretaris itu meminta ibu Doni untuk mengangkat telepon. Mendengar suara Doni, ibu Doni merasa lega. Doni meminta agar Lulu segera diberhentikan, dan ibu Doni menegaskan bahwa Lulu akan diberi sanksi tegas. Para direksi terkejut dengan kabar bahwa Doni masih hidup. Lulu, yang tidak percaya, meninggalkan perusahaan dengan kesal. Sementara itu, ibu Doni sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada putranya. Ternyata, Doni mengalami amnesia sementara.
Adik Nana yang tidak percaya dengan pengakuan Doni terus menuduhnya berbohong. Namun, Doni menegaskan akan membuktikan semua perkataannya. Ketika pria kaya yang akan dijodohkan dengan Nana datang, ia menunjukkan kesan mewah dengan pakaian yang dikenakannya. Namun, hal itu tidak membuat Doni gentar. Sebaliknya, Doni memperingatkan pria tersebut untuk tidak meremehkannya. Situasi memanas ketika adik Nana meminta pria kaya itu memberi pelajaran pada Doni. Ia juga menuduh Doni mengaku-ngaku sebagai pemimpin sebuah grup besar. Ibu Nana yang tidak terima dengan Doni memintanya segera pergi dari rumah. Pria yang dijodohkan dengan Nana, merasa terhina oleh sikap Doni, meminta pengawalnya untuk menyerang Doni. Saat Doni dihajar oleh para pengawal pria kaya yang akan dijodohkan dengan Nana, tiba-tiba Lulu datang bersama pengawalnya. Lulu terkejut melihat Doni masih hidup dan dalam keadaan sehat. Tak disangka, pria kaya itu ternyata adalah bawahan dari perusahaan keluarga Lulu. Doni, yang murka pada Lulu, menegaskan bahwa pernikahan mereka hanya didasari ambisi kekuasaan. Doni bersumpah akan membalas semua perlakuan buruk Lulu. Adik Nana, yang tahu bahwa keluarga Lulu sangat berpengaruh di desa, memihak Lulu dan meminta Doni berhenti berbicara. Namun, Nana tak terima Doni diperlakukan seperti itu. Ia membela Doni dan berjanji akan menghadapi Lulu secara langsung. Nana juga bersumpah akan membuat Lulu menyesali semua perbuatannya. Lulu, yang merasa memiliki kekuasaan besar di desa, mengancam akan menghancurkan keluarga Nana dan Doni. Namun, ancaman Lulu terhenti saat ia menerima telepon penting. Rupanya, Doni telah menghubungi orang-orang di perusahaan sebelumnya untuk menghentikan pengaruh Lulu. Doni dengan tegas menyatakan bahwa orang yang telah menghinanya tidak lagi diperbolehkan berhubungan dengan perusahaannya. Fakta pun terungkap, Doni adalah pengusaha nomor 1, dan Lulu tak lagi memiliki pijakan kuat di perusahaan. Ketegangan meningkat saat ibu Doni datang bersama sekretarisnya. Ibu Doni, yang kecewa dengan pengkhianatan bawahan perusahaan terhadap putranya, marah besar. Ia memerintahkan penyelidikan mendalam atas semua yang terjadi, termasuk tindakan Lulu yang mengancam akan menarik semua investasinya dari perusahaan jika perceraian dengan Doni terjadi. Lulu tetap bertekad mencari cara untuk menghancurkan Doni, yakin bahwa ancamannya akan membuat semua pihak tunduk padanya. Di sisi lain, sekretaris Doni terus menjalankan perintah untuk menyelidiki liontin milik ayah Doni. Dalam perjalanannya, ia dihadang oleh sekelompok pria jahat. Saat situasi semakin genting, tiba-tiba seorang pria berpengaruh dengan ajudannya datang menyelamatkan sekretaris. Pria tersebut ternyata kerabat dekat Doni yang dikirim untuk membantu menyelamatkan perusahaan. Setelah menerima amanat dari Doni, kerabat itu meminta ayah Doni kembali ke perusahaan untuk membantunya merebut kendali perusahaan dari tangan-tangan jahat. Ayah Doni, yang sebelumnya tidak diketahui keberadaannya, akhirnya tergerak oleh kesetiaan Doni sebagai anaknya. Ia pun bersedia kembali dan membantu Doni menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Ayah Doni memutuskan untuk kembali ke kota bersama sekretarisnya, membawa pasukan untuk merebut kembali kendali perusahaan dan menghadapi pengkhianat di dalamnya. Lulu, yang telah memanfaatkan situasi, merencanakan proyek besar untuk menarik pengusaha-pengusaha penting dan mengamankan posisinya. Ia bahkan menandatangani kontrak kerjasama yang dirancang untuk menghancurkan Doni. Namun, ibu Doni tidak tinggal diam. Ia memperingatkan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menindas putranya dan bersumpah untuk melawan. Ketegangan meningkat ketika ajudan Lulu mencoba mengusir Doni dari perusahaan. Namun, ibu Doni menghadang mereka. Tindakan mereka yang kasar, bahkan hingga mendorong ibu Doni, terhenti saat Panglima Besar tiba-tiba datang. Para pengkhianat terkejut dan mencoba membela diri dengan alasan bahwa Doni dan ibunya menciptakan kekacauan. Namun, Panglima Besar sudah mengetahui semua kebenaran dan kebusukan mereka. Dibongkarnya pengkhianatan tersebut membuat para pelaku memohon ampun, tetapi Panglima Besar tidak memberikan kesempatan. Ia memerintahkan mereka untuk pergi dari perusahaan, sementara Doni, dengan tegas, menolak memberikan ampun pada Lulu. Lulu, yang panik, memohon pada Doni agar ia dimaafkan, tetapi Doni dengan dingin mengingatkan bahwa ia tidak melupakan rencana jahat Lulu yang nyaris merenggut nyawanya. Setelah itu, Doni memutuskan untuk menepati janjinya pada Nana. Ia membawa Nana untuk diperkenalkan kepada keluarganya. Dalam momen yang penuh haru, Doni mengenalkan ayahnya, yang ternyata adalah seorang panglima besar.
Kebaikan dan ketulusan Nana membuat keluarganya menerima Nana dengan tangan terbuka. Sebagai simbol penerimaan, Ibu Doni memberikan gelang keluarga sebagai tanda bahwa Nana kini adalah bagian dari mereka. Doni kemudian memenuhi tuntutan mahar dari keluarga Nana, dan pesta pernikahan pun dirayakan dengan meriah. Akhirnya, Doni dan Nana menikah, menjalani hidup baru yang bahagia bersama keluarga mereka. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.